Halo Gemini, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan dalam lindungan Tuhan ya. Terima kasih buat Gemini yang selalu hadir dan buat yang baru pertama hadir. Salam kenal dan terima kasih sudah mampir. Semoga suka dengan channelku ini. Dan selamat tahun baru buat semuanya. Semoga 2025 banyak berkah buat kalian semua. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo ya. Kita kali ini mau reading tentang single dan single parent ya, prediksi cerita cintamu di tahun 2025 ya. Ada yang komen untuk minta readingan ini, sehingga aku mencoba membacanya untuk kalian semua 12 zodiak ya. Seperti biasa, readingan ini sifatnya fun reading, prediksi, dan general reading. Jadi tidak bisa resonate buat semuanya ya. Ambil saja pesan-pesan baiknya, buang pesan buruknya, dan energinya pun bisa vice versa, karena ini soal cinta gitu ya. Bisa jadi terkoneksi dengan seseorang yang sedang kalian pikirkan, seperti itu ya. Jadi kalian harus bijak-bijak, oke? Readingan ini aku sudah shuffle kartunya untuk Gemini. Kita mau lihat saja ya single cerita cinta untuk Gemini di 2025 seperti apa. Energi cintamu di tahun ini ada one last move. Ya, satu pergerakan terakhir. You have come far on your journey. Keep going and you will soon see what you have accomplished. Satu pergerakan terakhir ya. Ibaratnya kamu satu kali lagi deh melangkah, mencoba deh. Kalau misalnya ini buat kalian-kalian nih ya yang merasa kayaknya udah males deh nyoba, udahlah gitu ya. Ini kamu kayak 2025 ini kayak coba lagi deh, satu pergerakan lagi gitu. Kamu bergerak sekali lagi deh gitu ya. Jadi di sini dibilang kamu telah menempuh perjalanan jauh, teruslah maju dan kamu akan segera melihat apa yang telah kamu capai, yaitu cinta. Di sini karena kita bicara tentang cinta ya, berarti yang kamu capai itu adalah cinta. Ketika kamu mau bergerak sekali lagi, maka kamu akan dapatkan cinta itu, gitu ya. Bisa jadi beberapa dari Gemini itu lelah kan dengan perjalanan cintanya, mungkin gagal lagi, atau belum juga ketemu sama yang pas, yang klik gitu ya. Jadi coba sekali ini, lakukan dengan sungguh-sungguh dari dalam diri kamu, hati kamu gitu ya. Lakukan sungguh-sungguh. 2025 kamu akan bertemu dengan soulmate kamu gitu ya. Tapi kita mau perlu tahu, yang perlu kamu ketahui dulu dan apa yang perlu kamu lakukan dalam perjalanan cinta kamu di 2025 ini ya. Kamu diminta ada contemplation time, kemudian ada break free, kemudian ada consult in expert. Oke, kita lihat dulu ya untuk contemplation time. Kontemplasi ya, waktunya untuk berkontemplasi ya. Kontemplasi itu kayak apa ya? Kamu merenungkan, kayak memikirkan kembali apa yang hal-hal yang sudah tentang sesuatu hal, berarti di sini tentang cinta gitu ya, tentang dirimu sendiri gitu ya, kayak apa yang sudah terjadi, apa sih yang kenapa sih kok aku begini, kenapa ya kok aku gagal, kenapa ya kok aku mengakhiri hubungan itu, seperti itu lebih kurang ya. Coba kamu pikirkan lagi ya. Jadi di sini diminta untuk luangkan waktu sendirian, renungkan apa yang benar-benar kamu inginkan. Jadi apa sih sebenarnya yang kamu inginkan dari cinta ya? Cinta seperti apa yang benar-benar kamu inginkan, kamu butuhkan untuk bisa bersama dengan kamu untuk menjalani kehidupan ini gitu. Doakan, sampaikan pada semesta ciri-ciri tersebut gitu ya. Kamu emang benar-benar di lain diri kamu sendiri yang kamu pantaskan, perbaiki gitu ya, apapun itu yang harus kamu perbaiki. Apakah mungkin kamu kemarin itu agak nggak peduli dengan penampilan karena kesel, ya mungkin sekarang kalian mulai lebih memperbaiki lagi, tapi kalian juga penting untuk berdoa, menyampaikan apa yang kalian inginkan, seperti apa yang kalian inginkan, sehingga kalian akan dipertemukan seperti yang kalian doakan gitu, seperti yang kalian harapkan gitu ya.
Kemudian di sini ada break free, bebaskan diri kamu. Ya, ini kalau nggak salah nih sama banget sama Capricorn nih, ya. Di sini cobalah berbagai usaha dan pengalaman kamu sebagai cara untuk tumbuh dan belajar. Gitu. Ya, jadi kalau tidak ada salahnya ketika kita belajar dari pengalaman orang lain gitu ya. Jadi kamu bebaskan diri kamu nih, jangan kamu batasi diri kamu, ih nggak mau, gue kan orangnya nggak bisa kayak dia. Tapi tidak apa-apa kamu belajar dari orang yang menurut kamu berbeda gitu. Kamu bisa ambil ilmunya, apa yang kamu berani lakukan dari sahabat kamu, teman-teman dekat kamu, misalnya gitu ya. Apa sih yang dia lakukan sehingga dia bisa menemukan seseorang itu gitu. Itu tidak apa-apa Gemini, kamu bisa mempelajarinya dan kamu ambil yang kamu bisa gitu. Dan itu akan bisa juga memotivasi kamu gitu ya. Jadi di sini kamu diminta untuk bebaskan diri kamu. Jangan berdiam diri ya. Jangan terus berada di zona nyaman kamu ya. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk bertanya, jangan takut untuk konsultasi, membuka diri, bergaul, bersosialisasi gitu. Agar semakin luas jaringan kamu gitu. Sebenarnya Gemini itu juga orangnya bergaul ya, bersosialisasi. Tapi seringkali Gemini itu memang tidak mudah gitu dekat secara intim dengan seseorang gitu. Ya, aku melihatnya sih seperti itu. Jadi mungkin sekarang saatnya kalau seandainya kamu merasa ada seseorang yang akan mendekati kamu, ya tidak ada salahnya cobalah kamu ngobrol untuk lebih dekat, sesekali pergi sama dia ngopi gitu sambil kamu tahu kalau memang ternyata nggak cocok ya sudah tinggalkan. Tapi kamu sudah mencoba gitu, seseorang yang sudah kamu kenal ini gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya ternyata cocok bisa jadi itu adalah jodoh kamu gitu kan. Kemudian kalau misalnya kamu bergaul terus ketemu orang bisa jadi jodoh kamu ada di sana gitu. Itu akan membuka peluang-peluang untuk kamu bertemu dengan orang-orang baru kayak begitu ya. Kalau kamu mau bergerak, kamu mau bergaul dengan orang-orang lain gitu ya, membuka diri kamu. Jangan mageran ya Gemini. Kamu mungkin abis kantor kayak aduh udah deh udah capek deh udah di rumah aja. Weekend diajak temen yuk keluar yuk main. Aduh males deh. Gue mau me time gitu. Ya, terus kalau misalnya seperti itu terus gimana? Kamu membatasi diri kamu terus kan? Kamu yang susah sendiri ibaratnya kayak gitu ya, Gemini. Kemudian di sini ada consult an expert, konsultasikan dengan ahlinya ya. Di sini dibilang perlu informasi lebih lanjut. Mintalah seseorang yang memiliki keahlian di bidangnya. Sebenarnya tadi aku udah sedikit singgung ya di sini ya. Kalau misalnya ada seseorang yang memang teman kamu, sahabat kamu sudah berhasil mendapatkan seseorang yang tepat, tidak ada salahnya kamu bertanya gitu ya. Minta pendapat, minta masukan seperti itu ya. Jadi di sini kalau misalnya ternyata kamu juga nggak mau seperti itu ya kamu nggak apa-apa cari orang yang bisa kamu percaya, bisa jadi itu ibu kamu, bisa jadi itu kakak kamu, bisa jadi itu tante kamu gitu. Ya orang yang kemungkinan besar itu tidak akan membuka kepada menceritakan kepada orang lain seperti itu ya. Kamu tanyakan hal-hal yang memang perlu kamu ketahui seperti itu ya. Mungkin beliau-beliau bukan ahlinya, tetapi dia bisa memberi pandangan ya. Siapa tahu di situ kamu dapat ilmunya. Atau mungkin kalau memang kamu butuh sesuatu yang benar-benar objektif, ya kamu pergi ke konsultan atau konsultasi dengan seorang ahlinya. Mungkin pergi ke psikolog, ke apa ya, seseorang yang memiliki insting yang kuat. Misalnya kamu bisa juga uh, bertanya dengan tarot reader seperti itu sehingga tarot itu bisa berbicara tentang cinta. Mungkin kamu bisa punya pandangan-pandangan seperti itu ya. Itu bisa juga membantu kamu gitu ya sehingga uh, apa yang kamu inginkan, apa-apa yang sebaiknya kamu lakukan, itu kamu akan mendapatkan pandangan-pandangan baru gitu ya. Oke, sekarang kita mau melihat prediksi seseorang ya. Seseorang yang nantinya akan datang kepada kamu, akan dekat kepada kamu, akan mendekat kepada kamu, itu seperti apa. Di sini ada Page of Swords, kemudian ada
Four of Pentacles, ada the Empress, kemudian ada Two of Swords. Oke. Untuk Lenormandnya kamu punya Lady, kemudian ada the Bird, kemudian ada Clover. Oke, kita lihat dulu Page of Swords. Aku melihatnya ini adalah seseorang yang memiliki rasa ingin tahu yang besar ya. Bisa jadi sebelum dia mendekati kamu, dia itu udah cari tahu tentang diri kamu. Dia udah korek-korek media sosial kamu, dia udah korek-korek dari teman-teman kamu, dia udah mencari tahu tentang kamu, seperti gitu ya. Bisa jadi juga dia orangnya akan banyak bertanya langsung kepada kamu gitu ya. Jadi jangan merasa kayak apa sih nih orang gitu, kamu kayaknya belum udah kesel gitu kan. Mungkin dia pengen tahu dari awal seperti apa orang yang akan bersama dengan dia ini gitu ya. Jangan sampai nanti udah perjalanan jauh ternyata nggak cocok. Jadi lebih baik dia ngorek kamu dari awal seperti itu ya. Karena dia pengen tahu juga misalnya masa lalu kamu tuh seperti apa, keluarga kamu itu seperti apa, pendidikan kamu seperti apa gitu ya. Nah, baiknya sosok ini adalah dia jujur ya, sosok yang mau terus berkembang, mau maju, sosok yang selalu mau sukses gitu dalam hidupnya gitu. Jadi dia punya semangat hidupnya ini tinggi gitu. Dia akan apa ya? Ibaratnya kalau orang itu kalau jalan gitu ya ada semak belukar ya udah dia babat aja gitu, nggak peduli gitu, kayak begitu berani aja maju gitulah, lebih kurang gitu ya. Kemudian di sini ada Four of Pentacle. Ini aku melihatnya dia orangnya agak sangat hati-hati ya, bisa jadi dia sangat hati-hati, agak takut-takut memperlakukan kamu gitu ya, takut salah gitu, kayak gitu. Sehingga mungkin bisa jadi dia cenderung pendiam, hemat kata-kata kayak begitu gitu, karena dia takut menyakiti kamu seperti itu ya. Tapi kalau misalnya dilihat dari pribadinya, bisa jadi dia sosok yang sangat hemat menggunakan uangnya ya, menggunakan uang dengan cermat, dengan hati-hati gitu. Dia sangat menghargai apa yang dia milikinya, terus apa yang dia punya, apa yang sudah dia perjuangkan selama ini, dia hati-hati sekali membelanjakannya ya. Aku melihatnya sih nggak semua ya, mungkin beberapa aku melihatnya sosok ini agak perhitungan, agak pelit gitu aku melihatnya gitu, hemat dan pelit aku melihatnya ya. Kemudian dia orangnya ya punya rasa tanggung jawab yang kuat gitu. Ya, apapun yang terjadi dengan pasangannya, dia akan bertanggung jawab gitu ya. Walaupun mungkin dia orangnya hemat, tetapi ketika untuk pasangannya dia akan bertanggung jawab gitu. Apapun akan dia lakukan untuk kamu gitu. Kemudian di sini ada The Empress. Sosoknya dia penyayang, murah hati gitu ya. Kalian nanti sesuaikan ya. Ini bukan berarti 4 ini ada dalam satu orang gitu ya. Tapi lebih kurang sosok-sosok yang seperti inilah nanti yang akan mendekat kepada kamu ya. Tinggal yang mana sosok yang paling cocok gitu. Bisa jadi yang sekarang lagi PDKT sama kamu gitu ya. Jadi dia penyayang ya, dia berusaha untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dalam dirinya gitu. Jadi dia hidupnya tuh penuh harmoni, sangat menikmati keindahan gitu ya. Sosoknya cukup bijak ya. Kemudian intuisinya sangat kuat. Cuman kadang-kadang dia orangnya itu ngontrol banget sama pasangan gitu. Jadi misalnya kamu mau kemana nih, pulang kantor gitu. Oh aku mau, nggak usah lah, udah langsung pulang aja gitu. Ngatur, ngontrol kayak begitu ya. Tapi sebenarnya itu buat kebaikan kamu, tetapi juga buat kenyamanan dia supaya dia merasa aman nyaman bahwa kamu itu ya udah pulang kantor langsung ke rumah, nggak kemana-mana, nggak macem-macem gitu ya. Kemudian Two of Swords. Two of Swords sini dia orangnya agak egois ya, dia orangnya ibaratnya kayak menutup mata telinga pada kebenaran yang di luar dirinya. Kadang-kadang dia tidak mau menerima saran-saran gitu. Dia merasa bahwa aku yang paling benar gitu, kamu ikut aku kayak begitu, keputusan aku nih paling benar kayak begitu.
agak ego ya, gitu ya. Kemudian dia orangnya agak sulit membuat keputusan ya, suka bingung mana keputusan yang terbaik yang dia harus ambil gitu. Misalnya ketemu suatu masalah gitu ya, dia agak bingung gitu ya. Perlu dukungan, perlu support kamu atau support orang-orang yang dekat dengan dirinya seperti itu ya. Dia takut salah ketika dia mengambil satu keputusan gitu. Kemudian untuk Lenormand-nya ada The Woman ya. Seseorang ini sebenarnya memang memiliki energinya itu feminin ya, karena kita itu walaupun kita perempuan misalnya kita pun mempunyai energi maskulin gitu. Nah, energi mana yang dominan? Di sini ada beberapa yang energi femininnya itu dominan ya. Berarti seseorang yang energi misalnya dia cowok energi femininnya dominan, berarti dia orangnya lembut kayak begitu ya. Tapi kalau misalnya dia perempuan ya otomatis dia memiliki energi feminin yang kuat gitu ya. Bisa jadi sosok ini lembut, kemudian dia penyabar, agak pasif, kemudian agak posesif ya, agak pencemburu, kemudian cukup kemudian gitu ya. Kemudian untuk karir bisa jadi karirnya itu bergerak di segala hal yang berhubungan dengan wanita. Misalnya dia punya salon atau mungkin dia seorang mua atau mungkin punya spa gitu ya. Mungkin dia produsen pakaian wanita. Kemudian apalagi ya? Bisa jadi mungkin dia punya perusahaan bulu mata, perusahaan wig kayak begitu ya, segala yang berhubungan dengan wanita lah gitu ya. Kemudian dia juga sosoknya hemat sih aku ngelihatnya. Oke, kemudian di The Bird ini ada sosoknya, dia itu orangnya seneng ngobrol ya. Kemudian seneng berdiskusi, orangnya terbuka. Dia banyak hal yang dia ingin ceritakan gitu. Ketika dia misalnya nanti ketemu kamu gitu tuh kayak dia nggak sabar gitu untuk menceritakan apa yang terjadi hari itu, atau dia punya masalah apa hari itu di kantor, di kampus atau apapun gitu. Dia kayak selalu pengen bercerita gitu. Kemudian karirnya dia itu biasanya adalah bisa jadi dia seorang pembawa berita, penyiar radio, mungkin dia seorang MC, atau mungkin dia seorang penyanyi, bisa juga seperti itu ya. Kemudian The Clover, kita mau lihat The Clover ya, aku rasa ini The Clover. Aku melihatnya ini adalah seseorang yang murah hati ya, seseorang yang senang memberi. Jadi dia kayak seneng gitu kalau misalnya dia kasih kejutan kamu, hal-hal kecil gitu, bukan nggak selalu hal besar gitu. Mungkin dia misalnya di kantor dia makan siang makanannya ini enak nih, kayaknya dia beli deh sebungkus gitu, satu atau kue satu potong dia akan bawakan ke kamu kayak begitu ya. Dia selalu ingin berbagi, ingin kamu juga seneng apa yang dia rasakan, dia sangat suka, dia mau kamu juga suka kayak gitu ya. Jadi dia sering memberikan kejutan-kejutan kecil lah buat pasangan gitu, kejutan-kejutan baik ya. Dia seseorang, aku melihatnya orang ini banyak keberuntungannya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berkarir dimanapun, apakah dia berkarir sebagai PNS, perusahaan, di wirausaha, pegawai perkantoran, kemudian dia punya bisnis, apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia lakukan, itu dia banyak keberuntungan gitu ya. Karirnya akan terus berkembang, bisnisnya akan terus berkembang gitu ya. Aku rasa itu aja sih ya Gemini ya, kayaknya mereka-mereka yang akan datang atau yang akan mendekat kepada kamu itu lebih kurang energinya seperti itu ya. Kalian sesuaikan dengan seseorang yang mungkin saat ini sedang PDKT sama kamu, atau nanti seseorang yang akan datang, kamu akan lihat lagi readingan ini cocok enggak, ada enggak di sini gitu kriterianya. Oke Gemini, kita mau lihat kapan cinta itu akan datang kepada kamu. Di sini ada communicate clearly, kemudian ada compromise ya.
Jadi di sini maksudnya adalah kapan cinta itu datang pada Gemini? Cinta itu akan datang pada saatnya semuanya ketika sudah jelas, gitu ya. Ketika hatimu dan pikiranmu sudah satu suara, gitu. Communicate clearly. Ya, ketika kamu bisa satu suara mengkomunikasikan antara hati, pikiran, dan jiwa kamu semuanya itu menyatu dalam satu suara. Ya, satu kata, oke, aku siap. Jangan mulutnya siap, hatinya belum siap, seperti itu. Ya, jadi ketika kamu sudah bisa berkompromi juga dengan hal-hal yang tadi, ya, kamu sudah bisa break free, kamu bisa kontemplasi, gitu ya. Kemudian kamu sudah bisa menentukan satu sikap membuka diri terhadap seseorang seperti itu, ya, maka ketika kamu bisa berkompromi dengan semua itu, dengan berbagai hal yang akan muncul, ya, ketika kamu berkomitmen, kamu akan siap, ya. Cinta itu akan datang sendiri kepada kamu, ya. Ketika kamu sudah kompromi dengan semua itu, cinta itu akan datang sama kamu. Jadi ini sama kayak apa ya, kalau nggak salah lebih kurang hampir sama dengan Taurus, karena aku tadi baca Taurus baru Gemini gitu kan. Hampir sama, semua itu kembali kepada diri kalian. Ketika diri kalian itu siap semuanya, semesta juga akan siap. Tapi semesta tidak akan memberikan seseorang ketika kamu tidak siap. Ketika kamu, iya deh, mau deh Tuhan sekarang deh, tetapi kamu ingat mantan, kayak gitu. Ya, kamu harus lepaskan dulu semua itu gitu. Kemudian kamu yang tiba-tiba ingat disakitin kayak gitu ya, itu harus kamu lepasin ya. Oke, kemudian ada pesan apa untuk cinta ya? Pesan cinta untuk kamu, take your power back. Ambil lagi kekuatanmu, kepercayaan dirimu saat kamu berkomitmen. Jangan biarkan pasangan mengendalikanmu ya. Baik perasaan kamu maupun diri kamu gitu ya. Jadi kebahagiaan kamu itu seharusnya memang kamu gantungkan semuanya itu pada diri kamu sendiri ya. Agar kamu itu tidak lemah. Kalau kamu gantungkan kepada pasanganmu nanti gitu ya, kamu akan lemah, kamu akan diatur-atur, kamu akan disetir-setir gitu. Kamu tidak menjadi diri kamu sendiri gitu ya, Gemini ya. Jadi kamu harus punya prinsip, intinya begitu sih. Pesan untuk cinta kamu kalau nanti seandainya kamu sudah berpasangan gitu ya, kamu harus punya power, kamu harus pegang. Jangan mau kamu disetir-setir, jangan kamu mau diatur-atur, kamu harus punya prinsip sendiri gitu. Kemudian ada notice the blessing. Notice the blessing ini, perhatikan berkat-berkat yang semesta sudah berikan kepadamu. Gitu ya, syukuri itu ya, jangan banyak mengeluh, fokus pada berkat-berkat yang sudah kamu terima, dengan akan lebih banyak lagi berkat yang kamu terima gitu ya. Ketika kamu nanti mendapatkan cinta, tidak perlu membanding-bandingkan seseorang ini dengan mantan kamu misalnya gitu ya. Karena setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Kemudian di sini apa yang semesta ingin sampaikan pada kamu? Di sini ada spirit dan ada transform. Ketika kamu memiliki semangat yang besar di dalam jiwa kamu ya, maka transformasi, maka perubahan akan mengikuti kamu ya. Perubahan akan datang pada kamu. Sesuatu yang jiwa kamu inginkan ya. Spirit itu kan jiwa ya. Jadi ketika spirit jiwa kamu ini udah siap, maka akan terjadi perubahan, dan perubahan itu adalah sesuatu yang memang jiwa kamu inginkan gitu kata semesta ya. Jadi kamu harus memiliki semangat untuk perubahan jiwa kamu yang lebih baik lagi ya. Ketika jiwa kamu mau menerima perubahan itu, siap menerima perubahan itu, ya kamu akan mendapatkan hal itu. Kita sekarang mau lihat zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu nanti, kira-kira mungkin bisa kebaca di sini ya. Oke, di sini ada Aquarius,
ada Capricorn, ada Aries, ada Pisces, Cancer, Libra, Sagittarius, Virgo, dan Scorpio ya. Kemudian ada angka berapa saja yang mungkin terkoneksi di antara kalian. Sini ada 22, mungkin umurnya 32, ada angka 14, 6, 98, 26, 96, 24, 27, 3, 7, 25, dan 19. Oke, sekarang kita mau lihat huruf ya. Di sini ada E, ada T, ada A, kemudian ada O, ada S, ada R, ada E lagi, ada G, ada I, ada A, ada S, wah banyak double-double ya, ada V, ada H, ada G, satu lagi ada U. Oke Gemini, itu saja yang aku punya buat Gemini ya. Semoga bisa menghibur, semoga ada yang resonate. Sehat selalu buat Gemini, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Terima kasih Gemini, jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi. Salam.